dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya perintah salawat di bulan Sya'ban. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala sudah punya kekhususan bulannya, Nabi Muhammad sudah punya kekhususan bulannya, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sering kita lihat para hadirin, umat-umat terdahulu itu umurnya ada yang sampai 1000 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya antawis 60 sampai 70 tahun. Lek lebih itu bonus saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat-umat terdahulu niku diceritakan dalam kitab Qasaisul Ummat Muhammadiyah karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Umat-umat Rumiyin niku iri kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang di hari kiamat, di Yaumul Mizan, di hari pertimbangan. Umat Kanjeng Nabi itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun, tapi pahalanya mengungguli umat-umat terdahulu yang usianya bahkan lebih dari 1000 tahun. Nah, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal ummi. Karena Nabi kita Nabi yang mulia, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW umat yang mulia. Makanya lek umur 70 enggak niku bonus. Nggih, bonus saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala niku izin badhe ngadhep tiyang sing sampun sepuh. Nggih, lek wonten tiyang sing sepuh wis umur 80 enggak belum dosa, makanya niki lak mangke bakal ngadepi riyaya. Nggih pesen mawon umpami wonten riyaya niku kadang-kadang sing pertama ya kadang-kadang wonten tiyang sing sepuh. Tiyang sing sepuh niku dituki sing enak-enak mawon nggih. Pun sampai dituki jangan jajanan sing atos-atos. Kadang-kadang pertama Mbah monggo Mbah sing dibukaaken teblek niku marning. Ini gue lek marning bang sing umur 70 munggah ora hati ngapunten untune mentelas. Jadi marning iki mek futsal tok niku. Mutan kadang-kadang ya wonten untune tapi untune untuk pasangan disuguhi jenang sing kolet temen. Akhirnya disuguhi subhanallah manten ada jenang katut sak untune. Masyaallah. Kadang-kadang nek Ramadan iku ceritane mau macam-macam, riya ceritane ya macam-macam. Bahkan lek riyo-riyo niku penipuan besar-besaran di rasa tiang-tiang itu. Kenapa? Kadang-kadang black tongguan isinya renggi. Itu lah penipuan ya. Penipuan besar-besaran di rasa tiang-tiang. Umat Nabi Muhammad itu diberikan kekhususan di bulan Ramadan. Bahkan kita akan menemui insya Allah mungkin takdir sedaya kita menemui Lailatul Qadar, satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. 83 tahun 1000 bulan itu orang. Nah, mungkin kalau cerita ini. Akhirnya usia yang 60 sampai 70 tahun mereka mendapatkan kemuliaan. Lek umpama umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sampun papasan kali Lailatul Qadar niku. Maka dia akan mempunyai ibadah-ibadah yang dilipat gandakan selama 83 tahun. Lalu umpama bertahun kepanggih Lailatul Qadar, Masya Allah umurnya 60 tahun. 60 dikali 83 tahun ya kira wis hitungan dewe antara. Nanti itu subhanallah, maka luar biasa kenikmatan di atas umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa maneh kula lan panjenengan iki para hadirin berada di bulan Ramadan.
yang berlipat-lipat ganda, pahala apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wajib niku dilipat gandakan sampai beberapa kali lipat. Ibadah sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menjadi ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan. Bahkan hadir majelis di bulan Ramadan itu beda dengan hadir di majelis-majelis di luar bulan Ramadan. Sampai wonten hadis menika para hadirin dan nasihat terus tinggal kaidah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan كتب الله تعالى له بكل قدم عباده السنة ويكون معي تحت العرش ومن داوم على الجماعة في رمضان أعطاه الله تعالى بكل ركعة مدينة تملأ من نعم الله تعالى سبحان الله ومن بر والديه في رمضان ينال نظر الله تعالى بالرحمة وأنا كفيل في الجنة وما من امرأة تطلب رضا زوجها في رمضان إلا ولها ثواب مريم وآسيا ومن قضى حاجة أخيه المسلم في رمضان قضى الله تعالى له ألف حاجة يوم القيامة. Riwayat Anas bin Malik para hadirin diceriosake ya. Tapi Ramadan ini butuh sembarangan. Bukan kaleng-kaleng. Temenanan iki para hadirin. Uang niku lek pinter. Dia pasti menghitung-hitung. Bukan kita ini berhitung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek hitung-hitungan kali Allah Subhanahu wa taala ya pasti salah. Tapi dalam mencari pahala niku kudu pinter-pinter. Kira-kira entuk enggak pahala yang berlipat-lipat ganda. Koyoke mek mesem niku berpahala berupa sedekah. Tapi mesem di dalam bulan Ramadan dan mesem di luar bulan Ramadan niku pahalane wis beda lek diniati sun. Jadi bulan Ramadan sing ate mesem. Senaosa kok tanggal 2 wis cedek napa? Cedek-cedek riyo ya wis bingung wis mulai kabeh, Pak. Klambi, Pak, sandal ini ragatan, rasukan wis mulai ya senaosa tanggal 2 ya rada mesem mau. Nggih, keranten mesem di bulan Ramadan itu beda pahalanya di luar bulan Ramadan. Termasuk hadir majelis ilmu para hadirin. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang hadir majelis ilmu kados dalu niki di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya setiap langkah kaki, loh para hadirin, ibadah setahun. Beda nggih. Wis sing saking kambingan, sing saking tumpang, sing saking pakis, sing saking buring. Melampah sak langkah niku dihitung setahun ibadah. Mek hadir majelis ilmu. Maka tiang-tiang sing meninggal di bulan Ramadan niku luar biasa. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa malih pas adem ngeten iki. Iki lak losa. Masya Allah, Allah saestu Qur'an. Asli kuping ya wis kudu wong-wong mawon. Jadi al-ajr ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung dari tingkat kesusahan dan kepayahan. Kayak kalau ngingenani kula berangkat umroh niku. Masya Allah, tidak sesuai dengan prediksi Qur'an ini. Hotel-hotel teng rikon sami full kredit kabeh. Wis nyepakno duit, wis ati teko kepengin hotel yang sesuai dengan yang kita nanti-nanti niku, tek duit dibalikno ora ini kali pihak hotel. Ono sing luwih larang. Nah, jamaah ayo gak mungkin ternyata ono hotel wong sing wantun bayar luwih larang. Akhirnya kita mendapatkan hotel yang rada jauh. Kula sanjang jamaah untung kiai. Untung Habib, dalile ono ae. Kula sadang jamaah pengen entuk. Para hadirin, likul li khatwatin hasanah. Setiap langkah kaki
niku dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru hotel tambah tebing, Allah taala kepingin panjenengan setiap langkah kaki menjadi pahala. Terus bejo-bejone tiyang sing diparingi hotel sing rada tebing kula wontenaken. Dalile ono ae ya. Akhirnya ya melampah, umat tebing nggih dihitung satu hasanah. Satu hasanah kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membebaskan dia dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Waduh jamaah itu semangat kalau hadirin. Biasanya lek umpamane hotel iki azan itu jam 5, ternyata jam 5 lebih seberapa. Jam 5 kayak budal nang masjid. Berhubung hotel itu setengah temu wis berangkat kabeh. Melampah kula dawuh malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Basyiril masya'in fi dhulami yaum." Basyiril masya'in fi dhulami bin nuril tami yaumil qiyamah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan kabar, absyir ya. Berikan kabar kepada orang-orang yang jalan di kegelapan malam menuju masjid bahwa dia akan diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wong sing melampah peteng-peteng ati melampah nang ngene majelis niki nggih. Kan peteng iki dereng wonten lampune ya. Jadi alas tengah jalan. Niki bejo-bejone jenengan memalih bulan Ramadan. Bahwa orang yang jalan menuju masjid, menuju majelis ilmu, menuju suatu pondok pesantren, dia akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bejo-bejone dia, wah hotelnya tebing. Wah kepingin pesawat direct, ngoten nggih. Kepingin itu pesawat sing direct langsung Surabaya Madinah. Anta turid wa ana urid wa Allah fa'alun liman yurid. Jenengan kagungan karep ngeten, kula kagungan karep ngeten, sing maha karep Allah Subhanahu. Masya Allah. Mulai Surabaya dan Jakarta riyin. Di Jakarta nginep di hotel. Isuk berangkat ke Medan. Di Medan 5 jam. Tekok Medan berangkat dan Madinah Al-Munawwarah. Wangsule nggih ngoten. Dugi Jeddah ten Medan riyen. Dugi Medan ten Jakarta. Jakarta nginep ten hotel benjing berangkat ten Surabaya. Surabaya berangkat ten markas. Masya Allah, kula mek saja ten jamaah umroh ning jenengan, ibadah ziarah ning jenengan ibadah yang sangat berkualitas. Napa? Kanjeng Nabi dawuh al-ajr ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung tingkat kepayahan, tergantung tingkat kesusahan dan kesulitan. Lari luar biasa alhamdulillah. Ini termasuk baru niki. Islas niki. Bi ada madhep insyaallah boten enten sing ngantuk. Insyaallah pahala tok. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya setiap langkah kaki dihitung ibadah setahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dan bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersama Nabi Muhammad SAW di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dawama 'alal jamaah, melazimkan, menginkontinyukan sholat jamaah di bulan Ramadan, sholat gansal waktu niki, betul-betul gak gelem sholat dirian, sholat itu di jamaah, masih namun tiap kali kok subuh, isya niku terutama, sholatnya selalu jamaah. Maka dikatakan a'tahullahu ta'ala bi kulli raka'atin madinah tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Wong sing sholat jamaah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kota untuk dia. Setunggal kota. Yang kota tersebut dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan sugih tiyang ora hali masih senaosa tiyang barang tapi duwe kutha. Kutha setunggal. Loh, nikmat itu kadang-kadang tiyang itu nek ngitung dari materi tok. Jenengan ingin semua sing paling sugih di alam dunia ini wonten.
Jenengan itu sing gak ada Facebook nih. Mark jenenge. Sugih wong sing duwe Google iku. Mbak Google iku sugih wong. Tapi sik kalah kali umat Kanjeng Nabi Muhammad sing nglakoni amalan iki. Napa? Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, sholat sunnah subuh, 2 rakaat nih. Terus jenengan lek wis azan subuh aja langsung sholat subuh. Emang umat Kanjeng Nabi ini kudu pinter-pinter hitung-hitungan pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat sebelum subuh, niku lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dunia lho para hadirin. Jenengan hitung wong sing paling sugih di alam dunia niku sing duwe Google, sing duwe jalan tol, Pak Jokowi. Wong sugih-sugih kelompokno kabeh. Sik kalah mbek wong sing nglakoni 2 rakaat subuh. Cuma gak ketok lah iku. Cuma gak ketok. Umpamane ketok para hadirin ya Allah. Lek umpama para hadirin nggih, pahala-pahala niki diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala majelis hadir majelis bulan Ramadan nggih. Insyaallah ngapunten, markasi gak cukup. Tegalane Pak Pai niki bak diseni wong kabeh. Saking banyaknya pahala yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula tak bela-belani lek bulan Ramadan. Masih radang tenggorokan, ngeleki loro sakniki para hadirin. Ngajari mimpin 83 orang. Ya boten kapok mek rada ngersula ngoten. Kata-kata ngoten lho. Jenengan ya napa lha ya. Mimpin 83 orang piyambakan ngono. Ben mantun umroh niku langsung radang tenggorokan. Robbana atina fitunya 83 orang. Terus kula sampai rencana wis insyaallah tahun ngarep gak kepengin gawa rompis pisan. Maksimal gawa sak bis insyaallah panjenengan takdir umroh ziarah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Subhanallah, orang yang sholat jamaah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1 rakaat per rakaat ini. 1 hari 1 malam itu 17 rakaat. Sak rakaat diparingi kutha setunggal isine nikmat-nikmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat nikmati Allah taala, mulai makanan yang enak, fasilitas yang nyaman. Niku sak rakaat jamaah di bulan Ramadan. Lah apa malih 5 waktu kita selalu sholat berjamaah, ditambah sak tarawih bisa. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu kudu pinter hitung-hitungan para terutama diberikan kenikmatan bulan Ramadan. Paman barra walidayh, siapa orang yang berbuat bakti kepada ibu bapaknya di bulan Ramadan, niku beda. Boso ten ibu bapak di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan niku pahalane beda. Niki mek boso. Akhlak apapun yang kita curahkan untuk bakti kepada orang tua, itu pahalanya beda ketika kita masuk di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan yanaluna bi ta'ala birrahmah. Allah Subhanahu wa taala akan memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Wa man nadarallah, barang siapa Allah Subhanahu wa taala memandang orang tersebut lam yu'adzibu abadan. Lepas kepepaan kantuk angsal pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala gak akan mengadabnya selamanya. Jadi pinter-pinteran intine kudu bakti temenanan di bulan Ramadan. Ya gak di Ramadan kok nih. Mantun Ramadan ya tetap bakti datang tiang sekali. Wa ana kafilun fil jannah. Dawuhkan Nabi Muhammad, siapa yang bakti kepada orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Dan saya, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, sing bakal jamin dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wis lek sing jamin Kanjeng Nabi Muhammad, lawang kunci swarga niku boten dibuka kecuali dengan tangan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min imra'atin, nah iki kagem ibu-ibu, Bu
Bu, ngantuk, betul. Barang siapa dan tidak seorang wanita meminta ridha kepada suaminya di bulan Ramadan, nebi pangestu ten garwane, minta ridhonya, minta relanya di bulan Ramadan, illa wala zawad Maryam wa Asiyah, kecuali ibu seorang istri ini yang meminta ridho dan rela kepada suaminya di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahalanya Maryam dan Asiyah istri Fir'aun. Angsal pahala. Terus maksud saking majelis tinggi ibu-ibu nih, nek rada isin di WA bojone. Mas, lebih pangestune ridhone bojone kaget apa? Wow, hadir majelis nang Habib di kongkon jaluk ridho di bulan Ramadan cek untuk pahalane Maryam kali Asiyah. Lho saestu ibu-ibu pahala khidmah membuat minta ridho kepada suami di bulan Ramadan itu beda. Gawe kopi, gawe bojo di bulan Ramadan ada bulan litune niku beten para hati. Pahalane wis beda. Mesem nang ngene bojo di bulan Ramadan kali bulan litune Ramadan niku beda. Itu termasuk kumpul di bojo di bulan Ramadan bengi tadi. Dengan di luar bulan Ramadan itu pahalanya berbeda. Semua apapun gerak-gerik ibadah kita yang halal maka beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qada hajat akhihi muslim, barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim di bulan Ramadan, ganti wong muslim, undangane wong muslim diundang buka, waduh semangat. Oke. Apa wonten tangga sing butuh nyiliato diselami pokok balik. Oke. Kadang-kadang repot iki. Kayak di sini engko sing nagih kayak sing ngutang. Kayak ya Allah melas ngono iki. Barang siapa yang memenuhi hajatnya seorang muslim di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya alfa hajat, 1000 hajat di hari kiamat. Kira-kira hajat dunia ambil hajat di dunia di yaumil kiamat itu sing paling penting bu, hajat ini. Hajat di dunia kali hajat ten yaumil kiamat, kira-kira sing paling penting itu hajat ini. Allah SWT. Saat ini paling dul. Terima kasih atas kejujurannya. Tapi saya itu kurang ini hajat sing paling penting ku asli di yaumil kiamat. Matahari didekatkan sejengkal, uang kabeh kepanikan, gak ketemu bapak gak ketemu anak ini. Bojo sing dicintai kadang-kadang gak iso ketemu ambek bojone. Dulur ambek dulure bingung piambak terhari kiamat. Lah niki hajat sangat besar, kita akan butuhkan hajat di hari kiamat, termasuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaat ibn kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengabulkan hajat seorang muslim di hari Ramadan, di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan 1000 hajat baginya di hari kiamat. Dan itu paling penting. Muka-muka kelelahan panjenengan termasuk hajat napa mawon. Ana wong muslim terutama di hari bulan-bulan Ramadan menika nggih, ayo dipenuhi hajat mereka supados Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Saestu para hadirin, Ramadan ini kadang-kadang boten terulang 2 kali. Banyak di keluarga kula lan panjenengan, tangga-tangga kula lan panjenengan sedaya, mereka Ramadan yang kemarin sama kita, tahun ini sudah tidak bersama kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul menyiapkan bulan Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kanjeng Nabi dawuh, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku ini mengetahui apa-apa yang terkandung di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setahun 12 bulan semuanya Ramadan. Lah iso gak ono Rajab, Syaban, Maulid, itu gak ono. Kabeh dadi bulan Ramadan. Saking banyaknya
pahala yang dibagikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Jangan semua dosa-dosa besar gitu. Dosa besar itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa besar. Zina, ini dosa besar. Ampunane ya rada kudu ngotot tenan iki. Gak iso nek ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bener gak iso. Kudu tobat tenan iki. Tobat tenan. Terus termasuk akli walidai, durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa besar. Ono dosa gede orang sing lalang panjenengan itu kadang-kadang tahu nglakoni itu. Padahal dosa gede. Contohnya taman lili zawal di Ramadan. Angen-angen kepingin Ramadan dan rampung. Duh, Ramadan sih itu min 28 hari, min 27 hari, min 26 hari. Kata nama betul nggak penting. Ternyata niku termasuk taman milih zawal di Ramadan, angen-angen Ramadan dan cepet rampung, dan rioyo dan mari dan iso los makan bakso awan-awan, dan iso ngopi rokokan, isu kali niki termasuk taman milih zawal di Ramadan. Angen-angen Ramadan dan rampung lah. Angen-angen Ramadan dan rampung itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Wonten malih Padang Arafah. Kalau ingin jamaah umroh ini pelajak tentang Padang Arafah untuk tafaulan dengan mereka-mereka yang pernah haji, yang mereka wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah niku para hadirin niku lek umpami wonten tiyang sing wukuf di Arafah waktu tanggal 9 Dzulhijjah, mereka melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mereka nyongkong, ya Allah, dosaku iki gede, gak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niki termasuk minal kabair, termasuk dosa besar adalah orang yang wukuf di Arafah, dia meyakini dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wonten Ibnul Munkadir, haji niku pun pitung dosa 73 kali haji niku. Kira-kira nek wong Indonesia haji paling sugih wis. Haji paling kathah ping pinten? Napa malih haji sakniki angel. Wonten sing 400 juta, wonten sing 500 juta, iku sing plus. Wong sing paling sugih, paling pol haji, paling pol ping gangsal. Paling pol kalau umurnya dia memang luar biasa 10 kali dia haji. Ibnul Munkadir niki dia hadirin haji sudah 73 kali. Suatu saat pas di Padang Arafah angen-angen senden. Ya Allah, kula niki sampun haji selama 73 kali. Yang 72 kali haji kula niki pahalane kula sukaaken ten umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seluruh pahala 72 kali kita hadiahno untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saking lomane Ibnul Munkadir. Yang satu untuk saya, yang 72 untuk umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh pahalanya. Kula lanjutkan nak boten lek iso gawe awak dhewe wis aja sampe dibagi-bagi. Wis ora titel haji iki waduh. Lah sakniki lek umpami mansul manten haji gak jeluk haji gak ono nek ora haji iki. Lho sampean gak paham, larang lho iki ngenteni lho 15 tahun lho iki. 15 tahun gak lho. Ya terus ya apa? Ya ada lah. Balik apa baru. Tapi ya ancene pantes sih, sudah halayak umum lek wong mari haji ya kudu diceluk apa, lek mari haji diceluk Pak Haji. Iku wis umum bisa. Tapi yang bersangkutan ini sing gak oleh. Aku lek haji gak celuk haji gak oleh sepurane. Undangan mek ditulis ngono. Pak Ja'far oh gak teko. Lek ditulis Kaji Ja'far lah berangkat.
Sing repot iku lek Habib itu kok gak ono titel haji yo gak ono. Nggih. Ono jenengan nate semerata. Habib ono haji Habib ngoten. Boten. Habib Haji Ja'far gak ono. Ya niru para habaib niku enak kan. Lek kiai sik pantes dipanggil kiai haji. Tapi Habib itu gak ono sing nyantumno Habib Haji, Haji Habib ngono. Kenapa? Bismillah ta'ala. Sing penting di ati niku mboten enten perasaan. Niki lho para hadirin Ibnul Munkabir. Ibnul Munkabir iki haji 73 bisa. Sing 72 pahalanya untuk umat Nabi Muhammad. Yang 1 kali untuk dirinya sendiri. Terus angen-angen ngeten, ya Allah. Wis 72 haji kula niki kula suka atur umat Nabi Muhammad. Suatu saat di padang Arafah dia ketiduran. Waktu di dalam tidurnya ada seruan dari langit. Ya Ibnul Munkabir, ya Ibnul Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karam. Hei Munkadir, jenengan iki ati coba-coba metu wek loman dateng zat yang menciptakan kelomanan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ghafartu. Ibnu Qadir sombong sampean ati loman-loman nang zat sing nyiptakno loman. Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun sebelum 2000 tahun saya menciptakan padang Arafah, saya sudah bersumpah siapa yang wukuf di Arafah sudah saya ampuni dosa-dosanya. 2000 tahun sebelum penciptaan padang Arafah, Allah Ta'ala sambut sumpah sumber siapa yang wukuf di Arafah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki loman pahala haji lho dibagi no. Kula panjenengan kadang-kadang urusan mek kurma gak wani berbagi. Napa malih bulan Ramadan para hadirin, oh luar biasa. Ayo pinter-pinteran hitung-hitungan pahala. Napa dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, it'amul ja'i' afdal min imarati sab'inal jami'. Memberikan satu makanan sampai warak. Ada yang mengatakan luqmatun fi batnil ja'i', 1 puluhan, mek 1 puluhan. Semerap 1 puluhan gitu. 1 puluhan untuk orang yang kelaparan. Itu lebih afdal daripada memakmurkan 70 masjid. Subhanallah. Jangan nyari mereka yang kelaparan, tonggo-tonggo sing luwe diparingi kurma, diberikan makanan. Umpamane ditumbasaken beras. Niku 1 puluhan untuk orang yang kelaparan lebih afdal daripada memakmurkan 70 masjid. Ya tapi ya memakmurkan masjid bisa. Kadang-kadang mau politik, yang penting wis tak kei bangan deh. 1 puluhan. Wis mari kayak makmurkan itu bolo masjid lah. Iki wong terlalu politik niki ora terlalu politik. Iku wong model ngoten-ngoten iku dilebokno nang ngene pemilu presiden cocok. Nggih. Hadanallahu wa iyyakum, mungkin terus ilmu yang manfaat, majelis yang barokah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah seluruh doa-doa kita dan perbuatan baik kita. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضينا نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadza ma'akum ngapunten sedaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.